Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi terkait mata kuliah biologi sel dan molekuler. Baik, di sini kami akan membawakan materi yang berjudul mekanisme penyakit pada level molekuler yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Messi Bunga Prima, Sahla Muyassara AS, dan Deandes Kakilai. Baik, yang pertama ada mekanisme penyakit pada level molekuler. Mekanisme penyakit pada level molekuler berkaitan dengan perubahan dan interaksi molekul seperti DNA, RNA, protein, dan metabolit yang mendasari perkembangan penyakit. Studi pada tingkat molekuler ini berupaya memahami bagaimana mutasi genetik, perubahan ekspresi gen, kesalahan pelipatan protein, dan gangguan pensinyalan sel berkontribusi pada berbagai kondisi kesehatan. Selanjutnya ada genetika. Genetika adalah ilmu pewarisan faktor keturunan atau hereditas yang meliputi studi mengenai apa yang dimaksud dengan gen, bagaimana gen dapat membawa informasi genetik, gen direplikasikan dan dilewatkan dari generasi ke generasi, dan bagaimana gen dapat mengekspresikan informasi di dalam organisme yang akan menentukan karakteristik organisme yang bersangkutan. Selanjutnya ada mutasi genetik. Mutasi adalah perubahan permanen yang dapat terjadi pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kondisi tersebut mengacu pada perubahan yang terjadi pada ukuran DNA, sehingga urutan yang diubah bersifat permanen dan bahkan dapat diwariskan. Jenis-jenis mutasi genetik. Mutasi genetik adalah perubahan permanen pada urutan DNA suatu gen. Ada berbagai jenis mutasi genetik yang dapat diklasifikasikan berdasarkan skala perubahan, mutasi titik versus mutasi kromosom, efek pada protein, mutasi diam, salah arti, atau nonsense, atau penyebabnya. Kemudian ada mekanisme molekuler penyakit. Mekanisme molekuler penyakit mengacu pada proses dasar di tingkat molekul yang menyebabkan suatu penyakit terjadi, seperti perubahan pada interaksi protein, perubahan ekspresi gen, atau kerusakan DNA. Pemahaman mekanisme molekuler ini penting untuk mengembangkan terapi dan diagnosis yang lebih baik. Selanjutnya ada contoh penyakit akibat mutasi genetik. Mutasi genetik dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik, yang pertama ada anemia sel sabit, yang kedua ada hemofilia, ketiga talasemia, keempat buta warna, dan yang terakhir fibrosis kistik. Selain itu, ada juga penyakit yang lebih kompleks seperti sindrom Down, sindrom Klinefelter, dan penyakit Huntington. Penyebab mutasi genetik. Mutasi genetik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesalahan dalam replikasi DNA, paparan zat mutagenik, kimia atau fisik, dan faktor lingkungan. Mutasi juga dapat diwariskan dari orang tua ke anak. Kemudian ada perubahan ekspresi gen. Perubahan ekspresi gen adalah proses di mana gen diaktifkan dan diekspresikan berubah. Ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, usia, dan kondisi kesehatan. Perubahan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam jumlah protein yang diproduksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi fungsi sel dan organisme secara keseluruhan. Kemudian ada interaksi protein yang tidak normal. Interaksi protein yang tidak normal atau sering disebut proteinopati mengacu pada kondisi di mana protein dalam tubuh mengalami perubahan struktural yang menyebabkan gangguan fungsi sel, jaringan, dan organ. Kondisi ini dapat memicu berbagai penyakit termasuk kanker, penyakit menular, dan penyakit neurodegeneratif. Selanjutnya ada jenis-jenis mutasi. Yang pertama ada mutasi berdasarkan tingkat. Mutasi gen atau titik adalah perubahan pada basa nitrogen dalam DNA atau RNA. Substitusi adalah penggantian satu basa dengan basa lain. Insersi adalah penambahan satu atau lebih basa. Delesi adalah penghapusan satu atau lebih basa. Mutasi kromosom adalah perubahan pada struktur atau jumlah kromosom.
Aneuploidi adalah perubahan jumlah kromosom, misalnya trisomi atau monosomi. Aneuploidi adalah perubahan jumlah kromosom akibat gagal berpisah atau tidak melekatnya benang spindel. Abrasi kromosom adalah perubahan struktur kromosom seperti delesi, duplikasi, inversi, dan transkolasi. Yang kedua ada mutasi berdasarkan dampaknya pada protein. Mutasi missense adalah perubahan kodon yang menghasilkan asam amino yang berbeda. Mutasi nonsense adalah perubahan kodon menjadi kodon stop, menghasilkan protein yang tidak lengkap. Mutasi diam adalah perubahan basa yang tidak mengubah asam amino. Mutasi pergeseran rangka adalah perubahan jumlah basa yang menggeser ke rangka bacaan, mengubah semua asam amino setelahnya. Yang ketiga ada mutasi berdasarkan arah. Mutasi maju adalah mengubah fenotipe dari abnormal menjadi normal. Mutasi mundur adalah mengubah fenotipe dari normal menjadi abnormal. Selanjutnya ada dampak mutasi. Dampak positif mutasi gen. Yang pertama ada variasi genetik. Mutasi menciptakan variasi genetik dalam populasi yang merupakan dasar bagi evolusi. Yang kedua ada pemulihan tanaman, yaitu mutasi buatan seperti penggunaan radiasi pada tanaman dapat menghasilkan varietas baru dengan sifat-sifat unggul, misalnya tanaman yang lebih tahan lama, buah lebih besar, atau produksi lebih tinggi. Yang ketiga ada terapi gen. Mutasi dapat dimanfaatkan dalam terapi gen untuk mengobati penyakit genetik, misalnya mutasi yang menguntungkan dapat diinduksi untuk menggantikan gen yang rusak. Yang keempat ada resistensi terhadap penyakit. Beberapa mutasi dapat membuat organisme lebih kebal terhadap penyakit tertentu. Dampak negatif mutasi gen yaitu yang pertama ada kelainan genetik. Mutasi dapat menyebabkan berbagai kelainan genetik pada manusia, seperti sindrom Down, sindrom Turner, dan anemia sel sabit. Yang kedua ada kanker. Mutasi pada gen yang mengatur pembelahan sel dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga ada kematian. Beberapa mutasi dapat menyebabkan kematian pada organisme, terutama jika mutasi tersebut terjadi pada gen yang penting untuk kelangsungan hidup. Yang terakhir ada infertilasi, yaitu mutasi pada gen yang terkait dengan reproduksi dapat menyebabkan infertilasi pada individu. Kemudian ada terapi gen, konsep, dan pendekatan. Terapi gen adalah pendekatan medis yang bertujuan untuk mengobati atau mencegah penyakit dengan memperbaiki masalah genetik yang mendasarinya. Ini melibatkan modifikasi materi genetik dalam sel untuk mengubah cara protein diproduksi dengan harapan memulihkan fungsi sel yang normal. Selanjutnya konsep terapi gen. Terapi gen adalah pendekatan medis yang bertujuan untuk mengobati atau mencegah penyakit dengan memodifikasi atau memperbaiki gen dalam sel tubuh seseorang. Secara sederhana, terapi gen bekerja dengan cara memasukkan materi genetik yang sehat ke dalam sel untuk menggantikan gen yang rusak atau tidak berfungsi, atau untuk memodifikasi ekspresi gen yang ada. Selanjutnya ada penerapan terapi gen. Langkah-langkah umum dalam penerapan terapi gen yang pertama ada identifikasi gen yang bermasalah. Tahap pertama adalah mengidentifikasi gen yang menyebabkan penyakit atau kelainan. Yang kedua ada pengembangan vektor. Setelah gen diidentifikasi, vektor seperti virus yang dimodifikasi dikembangkan untuk membawa gen sehat ke sel target. Yang ketiga ada pengiriman gen. Vektor yang membawa gen sehat kemudian dimasukkan ke dalam tubuh pasien dan menginfeksi sel target untuk memasukkan gen baru ke dalam DNA sel tersebut. Yang keempat ada ekspresi gen baru. Sel yang telah menerima gen baru akan mulai menggunakan instruksi gen baru untuk memproduksi protein yang diperlukan, sehingga memperbaiki fungsi sel. Kemudian ada jenis-jenis terapi gen. Terapi gen memiliki dua jenis utama, terapi gen somatik dan terapi gen garis keturunan. Terapi gen somatik melibatkan modifikasi gen dalam sel tubuh selain sel reproduksi atau sperma dan sel telur. Sedangkan terapi gen garis keturunan melibatkan modifikasi gen dalam sel reproduksi, yang berarti perubahan tersebut dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Selain itu, ada dua pendekatan utama dalam pemberian terapi gen, in vivo dan ex vivo.
Selanjutnya yaitu pendekatan pemberian terapi gen. Terapi gen in vivo adalah gen yang sehat dimasukkan langsung ke dalam tubuh pasien, biasanya menggunakan vektor seperti virus yang dimodifikasi untuk mengantarkan gen ke sel target. Pendekatan ini dilakukan di dalam tubuh pasien sendiri. Selanjutnya ada terapi gen ex vivo, adalah sel-sel pasien diambil dari tubuh, dikoreksi secara genetik di laboratorium, lalu sel yang telah dikoreksi dimasukkan kembali ke tubuh pasien. Kemudian aplikasi farmasi dalam terapi gen penyakit molekuler. Aplikasi farmasi dalam terapi gen dan penyakit molekuler melibatkan penggunaan terapi gen untuk mengatasi penyakit genetik dengan memodifikasi atau mengganti gen yang rusak. Terapi gen bekerja dengan cara memperkenalkan gen yang sehat atau fungsional dalam sel pasien, atau dengan menonaktifkan gen yang rusak yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada tantangan dan masa depan untuk ekspresi gen dan farmasi molekuler. Ekspresi gen dan farmasi molekuler yang melibatkan manipulasi ekspresi gen untuk tujuan terapeutik menghadapkan tantangan dalam efisiensi, keamanan, dan skalabilitas. Maka dapat menjanjikan dengan kemajuan dalam terapi gen, pengobatan berbasis sel, dan kecerdasan buatan yang diagnosis dalam prediksi respon pengobatan. Selanjutnya ada masa depan terapi gen dan farmasi molekuler. Farmasi molekuler adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari mekanisme kerja pada tingkat molekul, termasuk interaksi antara obat dan target biologis seperti protein, enzim, reseptor, atau gen. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana suatu obat dapat memengaruhi proses biologis secara spesifik dan merancang terapi yang lebih efektif, selektif, serta memiliki efek samping yang minimal. Dalam konteks ini, konsep obat target molekuler atau molecular target drugs menjadi sangat penting. Obat ini dirancang untuk berinteraksi langsung dengan target tertentu yang berperan dalam perkembangan penyakit seperti protein yang terlibat dalam proliferasi sel kanker atau enzim yang rusak akibat mutasi genetik. Peran obat target molekuler sangat vital dalam terapi modern, terutama dalam pengobatan kanker, penyakit autoimun, dan penyakit genetik. Peran obat target molekuler sangat vital dalam terapi modern, terutama dalam pengobatan kanker, penyakit autoimun, dan penyakit genetik. Dibandingkan obat konvensional yang cenderung bekerja secara luas atau non-spesifik, obat target molekuler menawarkan pendekatan yang lebih presisi karena mempengaruhi molekul tertentu yang menyebabkan penyakit. Contohnya adalah imatinib yang secara selektif menghambat tirosin kinase BCR-ABL pada leukemia myeloid con atau trastuzumab yang menargetkan reseptor H pada kanker payudara. Dengan pendekatan ini, terapi menjadi lebih personal dan efisien, sekaligus meminimalkan kerusakan pada sel sehat. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu mekanisme penyakit pada level molekuler melibatkan interaksi kompleks antara molekul-molekul dalam sel seperti DNA, RNA, protein, dan lipid yang dapat menyebabkan perubahan fungsi seluler dan memicu timbulnya penyakit. Pemahaman tentang mekanisme molekuler ini sangat penting untuk pengembangan diagnosis, terapi, dan pencegahan penyakit yang lebih efektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.